Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, duduk siap. Duduk siap. Hari ini semuanya hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati teks cerita, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada teks cerita dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bekerja dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, saat kalian pergi ke sekolah tadi, apakah kalian melihat orang yang sedang bekerja? Ya. Jenis pekerjaan apa ya yang kalian lihat? Jualan cupang. Yang lain? Jaga parkir. Yang lain? Kilo rumput. Apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Terus cita-cita kalian nanti jadi apa ya? Jadi kalau kalian mempunyai cita-cita, kalian harus belajar dengan semangat dan giat dan jangan bermalas-malasan. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok dengan teman sebangkunya masing-masing 2 orang. Jadi di sini Ibu ada teks cerita. Nah, tugas kalian sekarang adalah membaca teks ini. Kemudian kalian identifikasi dengan teman sekelompok kalian ya. Masalah apa yang terdapat di dalam teks ini. Oke? Ya. Oke. Nih. Sedang berpindah. Baca ya. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang masalah apa ya yang terdapat dalam teks tadi? Malas-malasan. Apa? Dalam teks itu tadi apa ya yang terjadi jika Pak Joko itu malas-malasan? Apa? Tidak memiliki uang. Iya, benar. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Tulis di kertasnya masing-masing. Tulis di kertas masing-masing ya. Yang pertama, mengapa orang harus bekerja? Nah, sudah. Selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh dari bekerja? Yang terakhir, contoh pekerjaan yang kalian ketahui. Contoh nomor 3. Contoh pekerjaan. Sudah? Nah, sekarang tugas kalian yang permasalahan tadi kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Oke? Oke? Diskusikan jawabannya. Cari jawaban dari itu bersama dengan teman kelompok kalian. Diskusi. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan
kesulitan? Tidak. Lanjutkan lagi ya. Apakah sudah anak-anak? Sekarang hasil kalian itu tulis di dalam satu kertas untuk dikumpul dengan ibu ya. Sekarang kalian presentasikan ke depan, maju ke depan kelas. Itu yang jawaban yang dari permasalahan tadi kalian bacakan di depan. Yuk, kelompok 1 dulu. Tidak apa-apa, tidak salah. Ayo kelompok 1, maju. Sama hijau juga. Bacakan hasil diskusinya tadi apa? Ya, yang pertama. Apa tadi soalnya? Mengapa orang harus bekerja? Karena Apa? butuh uang. Ya, selanjutnya permasalahan. Apa manfaat yang diperoleh oleh bekerja karena kerja keras dan untuk punya duit? Ya, lanjut yang terakhir apa? Contoh pekerjaan apa jualan cupang, jualan cilok. Apa? Apa? Contoh pekerjaan apa yang kalian ketahui? Guru, tukang silang, tukang parkir, TNI, polisi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tenang. Sini kumpul sama itu. Sini hasilnya. Kelompok 1 dulu. Sekarang kelompok 2 maju. Ayo apa? Nomor 1 tadi apa? Untuk menghasilkan uang. Ya, yang kedua. Akan menambah pergaulan. Ya, nomor 3. Kerjaannya. Pekerjaan yang kalian ketahui. Cek potong rambut. Ya, ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Jadi, dari yang tadi, mengapa orang harus bekerja? Yang pertama, kalian kalau hidup itu butuh tidak ya? Untuk makan, minum, butuh tidak ya? Ya, itu namanya kebutuhan. Jadi, mengapa harus bekerja? Jadi, dengan bekerja itu, kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Ya, termasuk itu. Jadi, kalau bekerja bisa terpenuhi kan? Ya. Selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh dari bekerja? Nah, yang tadi dapat memenuhi kebutuhan, menambah hubungan pertemanan seperti kata kelompok 2 tadi. Ya, jadi apa yang disebutkan tadi contoh pekerjaan itu semuanya sudah benar ya? Nah, sekarang apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Tidak boleh bosan. Tidak boleh bermalas-malasan. Ya, selanjutnya apa lagi? Harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Mengapa harus bekerja? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Menunaikan ibadah haji. Ya. Gimana kalau kita malas-malasan dalam bekerja? Tidak dapat apa-apa. Iya, benar. Jadi kebutuhan kita tadi tidak terpenuhi ya. Ya, baiklah. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Senang. Sehat. Senang. Ya. Selanjutnya, kalian tulis di buku kalian untuk tugas di rumah. Tulis ya. Kalian tulis jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian sebanyak-banyaknya. Tulis. Sudah? Ya, itu dikumpul untuk besok ya. Jangan lupa ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin lagi. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin.
Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Nak Raka, silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita baca, kita dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Raka Pratama, Hadir. Muhammad Raihan Atala, Hadir. Edo. Hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya nih, kalian sudah pernah belum liburan ke Benteng Kota Besar? Sudah. Sudah. Edo sudah? Belum. Belum, Raihan? Sudah. Ada yang tahu nggak sih, ternyata Benteng Kota Besar itu merupakan peninggalan kerajaan pada zaman dahulu di Kota Palembang ini. Selain Benteng Kota Besar, ada masjid yang sangat terkenal di Palembang. Masjid apa? Ada yang tahu? Masjid Agung, betul, Masjid Agung. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tetap semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, Semangat luar biasa. Nah, anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Candi Prambanan, Bu. Ada yang tahu? Kurang tepat. Ya, ini candi, tapi bukan candi Prambanan. Ini namanya Candi Tikus. Candi Tikus ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ada dua kerajaan, yang pertama bercorak Hindu-Buddha dan kerajaan yang bercorak Islam. Betul sekali. Kalau ini gambar apa? Candi Jawi, Bu. Candi Jawi. Siapa yang pernah ke sini? Saya, Bu. Jadi, ini merupakan Candi Jawi. Ini merupakan peninggalan dari kerajaan Singasari. Sama seperti kerajaan Majapahit tadi, sama-sama kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ini letaknya di Malang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu lagi nggak peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia? Candi Prambanan. Candi Prambanan di mana? Di mana ya? Kita Candi Prambanan Di Yogyakarta. di Yogyakarta. Kalau candi satu lagi yang dekat dengan Candi Prambanan, Borobudur. Candi Borobudur. Betul sekali, Candi Borobudur. Nah, candi itu merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Peninggalan kerajaan itu nggak hanya bentuk candi, ada yang bentuk arca, prasasti, dan masih banyak yang lainnya. Kalau Candi Tikus merupakan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, dan Candi Jawi juga peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kalau contoh peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam apa ya? Ada yang tahu? Yang kalian sebutkan di awal tadi? Masjid Agung. Masjid Agung. Nah, Masjid Agung itu contoh peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami dan lebih banyak lagi mengetahui peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia, kalian semua per orang itu membuat clipping. Untuk cara membuatnya, kalian cari dari berbagai sumber gambar-gambar peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Nanti kalian gunting dan kalian tempel di kertas HVS. Kalian kasih judul itu apa namanya?
arca atau candi atau prasasti. Nanti kalian kasih deskripsi singkatnya dia dari kerajaan, peninggalan dari kerajaan mana, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berapa banyak, Bu? Untuk berapa banyaknya? Yaitu 5 peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam dan 5 peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Nanti setiap orang membuatnya. Untuk jadwalnya, Ibu kasih waktu kalian 3 hari. Jadi Senin depan kita akan bahas lagi clippingnya. Jadi dengan membuat clipping ini, kalian nanti bisa bertukar antar teman dan kalian akan lebih banyak mengetahui tentang peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada yang berani menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Silakan Raka. Kita hari ini belajar tentang peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha dan bercorak Islam. Betul sekali. Jadi kita hari ini belajar tentang peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tadi ada yang bercorak Hindu Buddha dan ada yang bercorak Islam. Tadi kita belajar tentang Candi Tikus dan Candi Jawi. Dan belajar tentang Masjid Agung yang merupakan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Silakan Raihan. Silakan pimpin teman-temannya berdoa. Ada teman-teman, sebelum kita pulang pada negara masing-masing. Dah mulai. Baiklah, pelajaran hari ini kita telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya ya, hari Senin Ibu tunggu pembuatan clippingnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Raka Pratama. Saya akan menjelaskan clipping yang saya buat. Yang pertama ada peninggalan kerajaan yang bercorak Islam. 1 ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Fatah dari Kerajaan Demak. 2 ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus dibangun oleh Sunan Kudus. Ketiga ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu bangunan peninggalan dari Kesultanan Cirebon. Keempat ada Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton ini didirikan pada tahun 1744 oleh Raja Mataram Islam. Kelima ada Makam Wali Songo. Makam Wali Songo adalah peninggalan kerajaan Islam dari Jawa. Di sini ada peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Yang pertama ada Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Candi Brahu. Candi Brahu didirikan oleh Empu Sendok. Candi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ketiga ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Jadi jangan membuat clipping ini, kami mencari tahu peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia maupun bercorak Hindu Buddha dan bercorak Islam.